يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Demi Allah saya katakan, tolong catat ini ya nasihat saya. Kalau Anda titipkan anak-anak Anda menghafal di tempat-tempat hafalan, termasuk di pesantren, tolong cek cara menghafalnya. Apakah jadi hudan atau tidak? Karena banyak sekarang orang yang hafal Quran, hafal surah-surah tertentu, tapi nggak jadi hudan dalam hidupnya. Penghafal Quran penipu ada, penghafal Quran preman ada, penghafal Quran pemalsu ayat ada, penghafal Quran tukang bolak-balik ayat ada. Berarti suratnya nggak menjadi hudan dalam dirinya. Jadi ada banyak orang sekarang menghafal Quran, cuman caranya keliru, nggak jadi hudan. Di penghafal Quran itu, Allah tidak melihat berapa juz yang ia hafalkan sampai dia wafat, tapi melihat apakah Quran itu jadi petunjuk dalam hidupnya atau tidak. Awas, hati-hati. Orang-orang yang walaupun rajin ibadah ritualnya, tapi tidak bisa menjaga takwa sosialnya. Misal, rajin sholat, rajin puasa, rajin ibadah, tapi rajin juga mencela, rajin juga menuduh, rajin berselisih, rajin macam-macam. Itu disebutkan oleh Nabi. Kalau Nabi menyebutkan dengan kalimat umum, artinya akan terjadi di setiap masa dengan tokoh yang beda-beda. Itu ada di antaranya di hadis riwayat Muslim nomor hadis 2815 dari Abu Hurairah. Saya bacakan hadisnya. Atadruna al-muflis, tahukah kalian orang yang pailit itu, bangkrut? Qulna ya Rasulullah, al-muflisu tina ma la dirham lahu wa la mata'. Kami katakan ya Rasulullah, orang pailit itu orang yang sudah enggak punya uang sepeser pun, enggak ada aset sedikit pun. Artikan rumus tuhadu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Kalau ada orang berbuat baik kemudian melakukan keburukan, misal antum pulang dari sini taklim mencela orang, ada orang olahraga misalnya, ya. Coba lihat orang itu sudah usia begitu masih belum kepikiran akhirat juga. Bagaimana kalau dia meninggal bisa? Itu pahala langsung pindah, pahala taklim kita langsung pindah. Barangkali orang itu taklimnya sudah selesai, ya. Duluan dia dibandingkan kita itu, double dia itu, double. Ya. Kadang-kadang suka salah pasang spanduk. Ada yang menyebutkan maulid, yang kedua maulud. Tapi ketika ditanya, maulid tidak paham, maulud tidak mengerti. Sehingga ketika judulnya aja nggak paham, apa yang kemudian ingin disampaikan dan dijelaskan. Kalau Anda sebutkan maulid, itu yang dimaksud adalah waktu kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan Nabi lahir? Dalam keadaan apa Nabi dilahirkan? Di mana Nabi lahirnya? Itu maulid. Tapi kalau Anda ingin bahas maulud, berarti Anda ingin membahas tentang sosok mulianya, baik yang lahirnya sampai tumbuh dewasa sampai wafat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kelahirannya? Bagaimana tumbuhnya sampai dewasanya sampai wafat menuju maaf. Lah buntu yang tidak ada manfaat, gak ada isinya. Ngobrol sana sini nggak ada isinya, cerita-cerita nggak ada isinya. Daripada lisan dipakai cerita nggak ada isinya, kenapa nggak bisa dipakai baca Quran? Kenapa nggak dipakai zikir? Apa Anda sibuk membuat tertawa orang lain sehingga satu saat Anda ditertawakan? Ayo silakan sibuk bikin tertawa orang, bikin cerita ini, bikin cerita itu, semua. Sampai laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki, gini, begitu, begini, begitu. Demi Allah saya katakan, ayo luaskan rumah Anda, ribuan hektar, kalau bisa bangun, ayo silahkan. Begitu Anda meninggal, lihat tempat meninggal Anda. Dalilnya At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Siapa yang baca satu huruf saja dari Al-Quran, dia akan mendapatkan 10 kebaikan setiap hurufnya. Saya tidak katakan tulisan alif lam mim itu satu huruf, bukan. Tapi setiap alifnya 10, lam 10, mim 10, walikuli harfin asyru hasanat. Dan setiap antum bacakan satu hurufnya 10 kebaikan, 10 pahala. Ustaz, tapi kan saya belum lancar. Tambahkan hadisnya, lipatkan nomor hadis 2920. Siapa yang memulai menghafal, membaca, siapa yang mulai membaca Al-Quran tidak lancar, terbata-bata bacanya, mengejaknya, falahu ajran, maka dia mendapatkan 2 kali lipat dari orang yang lancar. Se-Surabaya menyebut Anda baik,
Orang Bekasi belum tentu mengenal Anda. Tapi kalau Allah sudah mengatakan Anda orang baik, maka semuka langit dan bumi akan berkata, Anda yang terbaik. Nah, siapa orang baik ini? Ternyata kata Nabi SAW, ketika seseorang diinginkan menjadi baik oleh Allah, yufaqqihhu fiddin. Tanda pertamanya bukan diberikan dalam urusan dunia. Mohon maaf ya, kalau antum sedang mendapatkan misalnya peningkatan dunia, harta bertambah, kedudukan meningkat, tapi dalam saat yang bersamaan tidak memiliki ciri di hadis ini, itu menurut Allah belum tentu baik. Nah, saat seseorang diinginkan oleh Allah menjadi orang baik, maka ciri pertamanya yufaqqihhu fiddin. Dibimbing dia, diberikan dorongan, diringankan langkahnya untuk mau mulai memahami tuntunan ajaran agamanya.